Hai semuanya, kembali lagi di channel Hobi Mengupas. Di video kali ini, kita akan mengupas alur cerita dari film Everest, yang dirilis pada tahun 2015. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut videonya, seperti biasa aku mau ingatkan untuk klik tombol like dan subscribe, agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Film dibuka dengan menunjukkan sekelompok orang, yang mempersiapkan barang untuk keperluan pendakian. Di antara orang ini, ada satu orang komando yang bernama Rob Hall. Istri Rob yang sedang hamil sangat khawatir dengan Rob, tapi Rob berusaha meyakinkan istrinya untuk melanjutkan pendakian. Scenes berpindah ke bandara Nepal. Di sana ada 3 orang yang juga akan melakukan pendakian. Mereka bernama Beckwether, Doug Hansen, dan John. Mereka mempunyai pengalaman masing-masing dalam pendakian. Setelah itu, mereka berencana untuk naik angkutan umum untuk bertemu dengan pendaki lainnya. Setelah mereka berkumpul, mereka pun langsung bermusyawarah. Saat bermusyawarah, Rob memberi penjelasan mengenai bagaimana cara bertahan hidup dari cuaca ekstrim di sana. Singkat cerita, mereka pun sudah selesai bermusyawarah, dan mereka pun memulai perjalanan menuju Everest. Mereka turun di sebuah desa yang padat penduduk. Belum sampai di situ, mereka meneruskan perjalanan menuju Nage Bazar. Setelah sampai di Nage Bazar, mereka menunjukkan surat izin mendaki pada kepala desa. Setelah diizinkan, mereka pun melanjutkan menuju ke Everest. Sebelum melanjutkan pendakian, mereka melakukan upacara pemberkatan terlebih dahulu, di sebuah vihara. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke kamp pusat, Gunung Everest. Setelah mereka tiba di kamp pusat, mereka juga bertemu dengan beberapa tim Tria Vega. Di sini Rob menjelaskan pada semua orang, mengenai tempat konsultasi dan lain-lain. Setelah menjelaskan, Rob memperkenalkan seorang wanita bernama Helen. Helen adalah seorang ahli cuaca yang juga bertugas untuk mengontrol pendaki, dan merawat pendaki yang terluka. Setelah itu, Helen memperkenalkan seorang laki-laki, yang bernama Eng Dorej. Eng memiliki tugas untuk mengatur rute Gunung Everest. Sebelum melakukan pendakian, Rob dan tim medis memberitahukan apa saja yang diperlukan saat pendakian. Sebelum mendaki, para tim wajib melakukan penyesuaian terhadap gunung selama beberapa pekan. Saat menjalankan latihan, ada beberapa masalah serius, seperti tali pengaman yang kendor, dan banyak jembatan buatan yang sudah mulai rusak. Mendengar hal itu, Rob langsung memutuskan untuk mengadakan kerjasama tim, tapi sayang ada tim yang tak setuju. Akhirnya Rob meminta bantuan pada temannya yang bernama Scott. Scott merupakan pemimpin pendaki lain. Rob mengajak Scott untuk memperkuat tali pengaman di lereng gunung. Meskipun keberatan, pada akhirnya, Scott menyetujui rencana Rob. Penyesuaian diri pun telah selesai. Tepat pada tanggal 5 Mei mereka melakukan momen foto bersama. Hingga pada malam harinya, ada salah satu orang yang bertanya. Orang tersebut bernama Anatoy. Anatoy mengatakan kenapa mereka mau melakukan pendakian yang ekstrim itu. Akhirnya mereka menjawab, bahwa mereka adalah pendaki, segala rintangan akan mereka hadapi. Di sisi lain, mereka ingin membuktikan bahwa orang biasa seperti mereka, bisa menaklukkan Gunung Everest. Keesokan paginya, mereka pun memulai pendakian. Saat ingin berangkat salah satu dari mereka mengalami salah satu penyakit. Mengetahui hal itu, Rob bertemu Scott, dan memberitahukan semuanya. Tak lama setelah itu, tim Rob melakukan pendakian dan beristirahat di kamp 2. Setelah itu mereka melanjutkan pendakian. Saat mereka sedang mendaki, tiba-tiba, salju gunung tempat mereka mendaki mendadak longsor. Salju yang longsor itu mengenai Rob. Tapi untungnya, kejadian itu tidak memakan korban jiwa. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk beristirahat di kamp 3. Setelah beristirahat, mereka pun melanjutkan pendakian. Semakin tinggi mereka mendaki, maka semakin tinggi juga resiko kehilangan nyawa. Setelah mendaki, akhirnya mereka singgah di kamp 4. Saat singgah di kamp 4, mereka terkena badai angin, yang membuat rekan-rekan Rob menjadi sakit. Mereka juga menggunakan cadangan oksigen yang lebih banyak dari yang direncanakan. Di sini juga terlihat Scott, yang mulai sakit karena penyakit bawaannya. Tepat pukul 1 pagi, badai sudah reda,
Rob dan lainnya bersiap melanjutkan perjalanan. Pukul 2 pagi, mereka meninggalkan camp terakhir itu, dan disinilah mereka mulai memasuki zona kematian. Dalam perjalanan, Beck tiba-tiba mengeluhkan penyakit matanya. Beck hampir tak bisa melihat karena penyakitnya. Mengetahui hal itu, Rob menawarkan pada Beck untuk kembali ke camp, tapi Beck menolak dan memilih menunggu sejenak. Setelah itu, Rob pergi meninggalkan Beck. Di sisi lain tim yang lainnya kedapatan masalah, tali pengaman di dinding gunung terlepas, hal ini membuat mereka kehabisan waktu. John dan lainnya berputus asa dan memilih untuk turun. Di sisi lain Rob terus melanjutkan perjalanan, dan mengajak pada semua orang untuk memperbaiki tali itu. Akhirnya, mereka berhasil memperbaiki dan melewati tali itu, dan pada pukul 1 siang, tim Anatoly berhasil mencapai puncak. Mereka memasang bendera di puncak itu, kemudian disusul oleh Rob dan Scoot. Tapi, kondisi Scoot sudah terlihat sangat buruk. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun sebelum kehabisan oksigen. Di sisi lain Harold dan rekannya mencoba mencari tabung oksigen. Tapi sayang, semua tabung oksigen sudah habis. Disinilah awal mula dari masalah mereka. Akhirnya Rob memutuskan untuk turun. Saat di perjalanan, Rob dan Scoot bertemu dengan Doug. Doug berjalan menuju puncak dengan kondisi yang sangat kritis. Rob yang tak tega melihat Doug, akhirnya mengantar Doug untuk sampai ke puncak. Sementara Scoot memilih untuk turun bersama rekannya. Akhirnya pada pukul 4 sore Rob dan Doug berhasil mencapai puncak, tetapi awan gelap bermunculan, dan akan terjadi badai. Sementara itu, Rob dan Doug masih berada di puncak, dan mereka berdua kehabisan oksigen. Rob berusaha mencari bantuan, dengan terpaksa Harold kembali naik untuk membawakan tabung oksigen itu. Di sisi lain, tim cuaca berusaha mengingatkan pada Rob untuk segera turun, tapi, Rob sangat tak tega meninggalkan Doug yang sedang sekarat di sana. Di sisi lain, Scoot juga sudah kehabisan oksigen, dan tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Akhirnya rekan Scoot pergi mencari bantuan. Singkat cerita, Rob dan Doug diterjang badai di puncak. Rob dan rekannya berhasil berlindung, tapi karena kecerobohan Rob, Doug yang sudah tak kuat menahan tubuhnya, berjalan di pinggiran tebing, dan jatuh ke jurang. Rob sangat menyesal melihat kejadian itu. Di sisi lain, tim Beck juga diterjang oleh badai. Badai itu membuat mereka jatuh ke bebatuan. Scenes berpindah ke Rob. Saat itu Rob sedang sendirian. Rob sangat kaget karena Harold berhasil membawakannya oksigen. Tapi, semua sudah terlambat. Doug sudah meninggal duluan. Di akhir cerita, Harold dan Rob menjadi orang selanjutnya, yang harus menghembuskan nafas terakhirnya di puncak. Tim penyelamat, terlambat tiba di lokasi. Di sana mereka juga menemukan mayat Scoot dan mayat lainnya. Beberapa pendaki yang selamat, sangat sedih mendengar hal itu. Saat di camp, tiba-tiba, Beck berjalan menghampiri mereka. Para tim sangat gembira melihat hal itu. Beberapa mayat, ada yang tak dapat dievakuasi, seperti mayat Harold, Rob dan Doug, karena keberadaannya yang berada di puncak gunung. Kini, mayat mereka, menjadi mayat abadi, yang mana, mayat tersebut masih berada di puncak gunung Everest hingga saat ini. Dan cerita pun tamat. Sekilas kita telah mengupas alur cerita dari film Everest 2016. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum video ini selesai, aku mau ingatkan lagi untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Terima kasih.